Luis pengen mentransfer waktu itu konsep bermain ofensivo ya, menyerang dengan transisi, dengan disertai dengan konsep bertahan defensif ala timnas Spanyol. Buenos dias, ¿cómo estás? Apa kabar semua? Ketemu lagi sama Bang Bes di YouTube channel Bang Bes. Gimana nih hari pertama puasa? Masih pada semangat? Ya? Masih pada sehat juga? Jangan lupa, sekarang-sekarang ini yang paling penting tetap sehat dulu ya. Nah, jangan lupa tetap dukung Bang Bes, like, komen, dan subscribe di YouTube channel Bang Bes. Subscribe di bawah, itu penting banget. Nah, buat hari ini Bang Bes akan sharing sedikit soal barang-barang peninggalan Coach Luis Milla. Memang yang ditinggalkan beliau kenangan banyak, tetapi ada juga benda mati yang sama Bang Bes masih Bang Bes simpan. Dan hari ini khusus di YouTube channel Bang Bes akan kita sharing pokoknya apa aja itu barang ya. Yuk, check it out. Oke ya, ini dia barang-barang Coach Luis yang dia tinggalkan. Nanti kita akan review satu-satu, kira-kira yang mana yang paling berkesan buat Bang Bes. Oke, barang pertama yang akan kita coba share adalah buku saku beliau, buku catatan beliau waktu jadi pelatih di tim nasional Indonesia dan tim nasional Spanyol. Ya, di sini kita bisa lihat Coach Luis itu suka nyatet nama-nama pemain biasa, line up, biar dia ingat. Nah, di sini kita bisa lihat waktu itu di timnas Spanyol dia ngelatih, kipernya ada Kepa, Vallejo, Llorente, sama di sini ada si Sandro. Nah, lawannya waktu itu adalah tim nasional Portugal. Ada bek kanan Juve, Cancelo, iya kan? Sayang banget udah pindah ke Manchester City sekarang. Ada lagi biasa line up. Ada juga di sini adalah keterangannya, oportunidad, artinya peluang, apa yang harus dilakukan. Lihat ada Llorente yang bikin sakit hati fans Liverpool beberapa bulan yang lalu. Kalau kita buka terus line up ya, di balik bukunya juga sama. Kita bisa lihat di sini, oh ada Febri Haryadi, ya Bes, lihat ada Hansa Muyama, Bagas udah masuk Indonesia. Lihat bagaimana kita mau melakukan latihan waktu itu tanggal 23 April 2018 ya, jelang Asian Games. Siapa pemain yang mau kita pakai di latihan, metode latihannya seperti apa. Terima kasih Coach buku ini. Barang berikutnya adalah tactical board yang biasa dia pakai ketika ngelatih anak-anak. Ini adalah tactical board Coach Luis. Biasanya dia menggunakan formasi seperti ini. Kalau kita yang merah, 2 holding, 1 di sini, 4-2-3-1, biasa nomor 10. Biasa dia akan meminta kita naik. Posisinya seperti ini, semua di tengah lapangan. Ya, tactical board ini biasa dipakai kalau kita lagi ada ingin menjelaskan pemain apa yang harus dia lakukan, dan Coach Luis pas lagi ingat di lapangan, nah dia pakai tactical board ini. Dan juga di sini ini adalah menu latihan Coach Luis selama beberapa tahun terakhir, dia kasih ke Coach Bes semua. Ada buat pemanasan misalnya ya, latihan finishing. Biasanya dia print, terus dia jelaskan ketika kita ingin latihan kepada para ofisial. Lihat, dia udah coba bikin pakai bahasa Inggris, bagaimana kita main ya. Salah satu andalan Coach Luis waktu dia jadi pelatih di Indonesia adalah kita sering banget latihan fast transition. Jadi transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan. Waktu itu Coach Luis kalau nggak salah dia sempat ngasih kita instruksi sekitar melakukan press 6 detik. Kalau nggak bisa ya kita mundur, kalau nggak bisa ya kita bikin pelanggaran, kalau nggak bisa ya kita ganggu lawan. Seperti itu. Oke, banyak banget. Sering juga kita lakukan pertandingan 10 lawan 10, tapi dengan gawang ada 2 di sini belakang, ada 2 di sini, ada 1 di sini.
Ya, variasi latihan banyak banget. Banyak lengkap dengan penjelasan. Insya Allah kalau ada waktu nanti Bang Bes coba bukukan semua ini supaya bisa dilihat oleh semua orang. Barang berikutnya yang ditinggalkan oleh Coach Luis adalah tas ini, tas yang biasa dia pakai selama di Indonesia untuk bepergian, tapi sering banget juga dipakai tas ini buat pergi ke stadion pas lagi pertandingan. Bang Bes ingat banget dulu juga Coach Luis pernah pakai tas ini waktu kita mengunjungi panti asuhan yang ada di Bali. Waktu itu kita mau mengunjungi panti asuhan untuk minta doa sekaligus memberikan sumbangan ke anak-anak. Berikutnya ada sepatu Coach Luis, Adidas, Copa ya, Copa Mundial. Dia tinggalin buat Bang Bes. Dia cerita ini adalah salah satu sepatu punya kenangan buat dia karena ini adalah sepatu yang dia pakai pas juara Piala Eropa waktu itu bersama dengan De Gea dan kawan-kawan. Berapa sih ukuran kaki Coach Luis? Oh, 44. Ukuran kakinya 44. Walaupun nggak muat di Bang Bes, tapi dia tetap ngasih. Bang Bes ukurannya 45-46. Sepatunya awet juga. Kalau nggak salah mereka juara tuh 2013. Nah di Indonesia dia bawa ini kan mau dipakai di Indonesia. Tapi kan di Indonesia timnas itu kan sponsornya Nike. Jadi akhirnya dia diharuskan menggunakan sepatu Nike selama di Indonesia. Akhirnya sepatu Adidasnya nggak dipakai. Pas sebelum dia kembali ke Spanyol habis Asian Games, dia ngasih sepatu ini buat Bang Bes sebagai kenang-kenangan. Copa Mundial Adidas. Legendaris. Fino alla fine, Forza Juve. Berikutnya ada baju Juventus. Tapi kok Coach Luis ngasih baju Juventus? Kan dia orang Spanyol. Juve kan di Itali. Nah ceritanya waktu itu tahun 96 terakhir kali Juve juara, Coach Luis main sama Real Madrid. Kalau nggak salah dia main di Real Madrid, dia menang 1-0. Di Turin dia kalah. Nah pas Juve dia main ke Real Madrid, Juve kan pakai baju away. Nah ini bajunya. Dan Coach Luis waktu itu main, dia sempat liatin Bang Bes video. Kalau nggak salah Del Piero apa siapa ngambil tendangan bebas, Coach Luis jadi pagernya. Nah dia tukeran baju Juve ini sama pemain nomor 15. Siapa waktu itu ya kalau nggak salah, Angelo Di Livio apa Tacinardi gitu. Ntar Bang Bes cek. Tapi ini adalah baju dia tukeran setelah pertandingan, match worn-nya. Nggak tahu nih kalau di pasaran berapa harganya, karena ini adalah baju bersejarah banget. Terakhir kali Juve juara, nggak tahu kapan lagi bisa juara. Sekarang ada Ronaldo pun berat buat juara. Ya, lihat kapal ukurannya XL. Ya, Juve tahun 96. Juve jaya-jayanya juara Liga Champions. Waktu itu kita lagi di Bali, TC. Bang Bes dipanggil Coach Luis. Bes, ada hadiah buat kamu. Bang Bes datang, terus tiba-tiba dia ngasih baju ini. Wah, kaget dong, kan Bang Bes nggak pernah minta. Tapi itulah Coach Luis, dia kadang-kadang secara diam-diam dia memperhatikan apa yang kita suka. Nah, walaupun Bang Bes sebenarnya sama Coach Luis itu nggak cocok. Karena Bang Bes kan dari kecil sukanya sepak bola Itali. Dan dia sepak bola Spanyol, kita sering banget debat. Karena dia menganggap sepak bola Itali itu nggak indah. Dan Bang Bes sering godain Coach Luis, kalau gelandang favorit Bang Bes itu adalah Gattuso. Bang Bes suka pemain yang kasar, pemain yang ngerebut bola gitu. Dan dia sering marah, aduh itu bukan sepak bola katanya dia, itu main kasar. Kamu harusnya suka Iniesta, Xavi. Ya, itu dia Coach Luis kita. Berikutnya setelah Asian Games, Coach Luis juga meninggalkan bajunya dia, baju latihan tim nasional Indonesia buat Bang Bes. Salah satu persamaan Bang Bes dan Coach Luis adalah kita sama-sama suka baca. Pas lagi TC, kan TC kan panjang, latihan kadang pagi, terus sorenya kosong, anak-anak istirahat. Nah, Coach Luis sering meluangkan waktu, dia ngebaca buku. Nah, ini Bang Bes ditinggalin majalahnya dia, AB Football. Katanya sih ini adalah majalah yang biasa dibeli sama pelatih-pelatih yang ada di Spanyol. Di dalamnya ada review pertandingan, ada metode latihan juga. Ya, lumayan berapa menit, 20 menit. Ya, kesulitan tinggi, space-nya berapa, 90 kali 45.
Ya, ada ini juga apa namanya, nutrisi ya. Oke lah majalahnya. Ada siapa nih? Pelatihnya Barca sekarang. Lihat dulu dia ngelatih apaan. Nggak jelas tim apa nih. Ada yang tahu nih tim apa? Ya, Keke Setien. Dia wawancara Keke Setien. Teknik, taktik, persiapan fisik, psikologi, kan? Sepak bola dasar. Oke, kita lihat. Keke Setien. Ini dia wawancaranya dia. Lihat buku-buku ya, latihan-latihan banyak dimensi ya. Javi Garcia ya, ini adalah majalah-majalah dari Coach Luis. Juga dia tinggalin tempat latihan ini, chart yang tadi kan kecil, ini yang bagian besarnya kadang dia tempel di ruang ganti sebelum latihan atau saat pertandingan supaya anak-anak tetap ingat. Selalu dia bikin format untuk line up seperti ini. Waktu itu kita ke Kamboja, masih ada Kurnia Mega, Adam Alis, ya, masih ada Nur idola gue, Nur Hidayat, Nur Hardianto, salah pula. Lihat ya, ada latihan banyak. Dan ini special mention buat Coach Eduardo. Dia ninggalin Bang Bes cara ngelatih kiper, karena kan dia pelatih kiper, dia tinggalin. Lihat tuh ada para mi amigo buat teman saya Bes, dari temannya Eduardo. Lanjut belajar dan lakukan apa yang kamu suka lakukan, Eduardo. Ya, bagaimana cara ngelatih kiper. Waktu itu Bang Bes dapat dua buku kayak begini. Satunya Bang Bes kasih Rido Madura. Nah, yang terakhir, special mention terakhir dari Coach Miguel, karena dia lama di sepak bola usia muda. Dia memberikan Bang Bes buku metodologi cara ngelatih anak-anak usia muda. Oke, barang terakhir termasuk yang paling Bang Bes favorit adalah metodologi latihan Coach Luis jelang Asian Games, SEA Games, dan proyek bagaimana cara dia ngelatih. Nah, di sini kita lihat yang pertama, training metodologi jelang SEA Games minggu kedua 30 Juli sampai 5 Agustus. Kita latihan apa aja selama di Bali waktu itu, karena emang cuacanya enak, kondisi juga mendukung. Apa yang kita latihkan selama di Bali menjelang Asian Games semua kita latihkan. Ya, semua ada di sini tertuang apa yang dibutuhkan, penjelasannya juga ada. Yang menarik dari Coach Luis, karena Bang Bes ikut dia sejak 2017, itu adalah tingkat latihannya itu waktu awal-awal masih cenderung mudah kalau menurut Bang Bes. Ketika kita udah di Bali, latihannya itu udah semakin kompleks. Misalnya, ketika kita ngasih sinyal ketika corner, waktu awal-awal itu cuman sangat sederhana, cuman 1-2 sinyal. Tapi ketika Asian Games sudah makin banyak sinyalnya, bisa 2, 3, 4 sinyal. Nah, ini weekly planning Coach Luis waktu itu, waktu bulan Februari, kayaknya ini 2017. Ya, kurang lebih sama. Ya, tempat latihan, objektifnya waktu itu masih belum terlalu rapi. Tapi ini TC pas awal-awal ya, 21 sampai 23. Ada Kartika Aji masih ada ya. Ruli Desrian, Ryuji masih, Febri awal-awal. Dan sama, ini adalah bagaimana mengembangkan sepak bola usia muda di Indonesia. Ya, hampir sama semua metodologi. Coach Luis pengen mentransfer waktu itu konsep bermain ofensivo ya, menyerang dengan transisi, dengan disertai dengan konsep bertahan defensif ala timnas Spanyol. Ya, bagaimana yang diinginkan secara bertahan, bagaimana konsep yang diinginkan, apa yang harus diperbaiki di Indonesia, ya, bagaimana supaya menciptakan tim jangka panjang, ya. Lihat pressing, bagaimana kita belajar pressing, transisi, menyerang, bertahan, semua dijelaskan di sini. Oke guys, itu tadi barang-barang peninggalan Coach Luis. Nah, menurut kalian kira-kira mana yang paling bagus? Mana yang paling berkesan? Buat Bang Bes sih semua berkesan. Tapi kalau harus pilih satu yang berkesan buat Bang Bes, yang membuat Bang Bes terharu, ya baju Juve ini. Gimana enggak? Tahun 96 terakhir juara, udah lama banget. Real Madrid ketemu Juve. Coach Luis tukeran baju. Bajunya di Coach Luis. Sekarang dia kasih ke Bang Bes tanpa Bang Bes minta.
Emang kelas Coach Luis. Kelas Coach. Thank you. Gracias. Nah, buat kalian yang tadi, yang kemarin maksudnya, ingin giveaway dari Bang Bes, ini dia pemenangnya. Muhammad Okta apa Dota nih ya, garis bawah. Sama nomor 2 ada Oki.Sudeo. Ya, kedua ini DM Bang Bes, kalian dapat merchandise percaya proses dari Bang Bes. Nah, nggak usah khawatir yang lain yang belum beruntung. Tetap like, komen, dan subscribe. Nanti secara random kita akan pilih lagi siapa yang beruntung berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap cinta tim nasional, tetap percaya proses. Never forget 2018. Oke. Adios.